Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Jumpa lagi dengan Bu Feni yang akan mengajak kalian berselancar dalam dunia matematika. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas operasi hitung pada bentuk akar. Oke ya. Bagaimana operasi hitung pada bentuk akar? Sebelum kita belajar, ingat, kita harus belajar dengan hati gembira dan tangguh, pantang mengeluh. Jadi harus tetap semangat ya. Ingat, siapkan hati harus gembira dan pantang mengeluh. Kita harus flashback dulu atau mengingat kembali tentang materi kelas 7, yaitu operasi aljabar. Nah, bagaimana sih operasi aljabar? Ini dulu kita sudah pelajari, sekedar ibu ingatkan saja ya. Ada perkalian, pengurangan, ada perkalian dua suku ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal saja untuk mengingat ya. Ini bentuk aljabar. Sederhanakanlah 5x ditambah 3y dikurang 3x. Bagaimana dengan bentuk aljabar? Masih ada yang ingat? Kalau penjumlahan pada bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan jika memiliki suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu bagaimana? Mempunyai variabel yang sama. Di situ pada soal yang memiliki variabel yang sama yaitu 5x dan negatif 3x. Jadi yang hanya bisa dioperasikan yaitu 5x dikurangi 3x. Nah, berapa hasilnya? 2x ditambah 3y. Terus itu hasilnya bagaimana? Bisakah kita jumlahkan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sukunya tidak sejenis. 2 variabelnya adalah x, sedangkan yang 3 memiliki variabel y. Itu tidak bisa dijumlahkan karena sukunya tidak sejenis. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar yang akan kita pakai hampir sama dengan aljabar di sini ya. Jadi mempunyai suku yang sejenis. Ini nanti kita pakai. Nah, sebelum masuk ke menyelesaikan operasi bentuk akar, kita belajar dulu cara menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana sih caranya? Nah, kita lihat pada contoh. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ada akar 75. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, di sini ada rumusnya. Jadi, angka 75 kalian rubah menjadi perkalian dua bilangan yang salah satu bilangannya bisa diakarkan. Ibu ulangi ya. Jadi, akar 75 cara menyelesaikannya adalah memecah angka 75 menjadi dua angka, perkalian dua angka atau dua bilangan yang salah satu bilangannya harus bisa diakarkan, sedangkan bilangan yang kedua tidak harus diakarkan ya. Jadi masih bentuk akar. Jadi rumusnya akar A sama dengan akar B kuadrat dikali C, maka hasilnya adalah B akar C. Kita lanjut. Akar 75 kita pecah menjadi dua bilangan perkalian, yaitu 25 kali 5. Kenapa kita pilih 25 kali 5? Karena 25 bisa diakarkan.
ya. Nah, akar 25 yaitu 5. Maka hasilnya 5 kali akar 5, yaitu 5 akar 5. Lanjut contoh yang berikutnya. Masih menyederhanakan bentuk akar, tetapi ada angka di depan akarnya. Jadi ada angka yang tanpa akar. 2 akar 27. Cara menyelesaikannya sama seperti yang tadi, yaitu bilangan yang diakarkan itu dirubah dulu menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa diakarkan. Akar 27 kita ambil akar 9 kali 2, karena 9 bisa diakarkan ya. Oke, kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah 2-nya masih tetap 2 ya. 2 kali akar 9 dikali akar 3. Nah, akar 9-nya hasilnya adalah 3. Maka 2 kali 3 kali akar 3. Jadi bentuk sederhana dari 2 akar 27 yaitu 6 akar 3. Itu ya cara menyederhanakan bentuk akar ya. Karena itu nanti kita juga akan memakai dalam operasi hitung pada bentuk akar. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan, prinsip yang dipakai adalah bentuk aljabar. Nah, sama seperti bentuk aljabar tadi ya. A akar B ditambah C akar B. Yang bisa dioperasikan adalah yang memiliki akar yang sama. Karena di situ akarnya sama, maka hasilnya adalah A ditambah C akar B. Jadi yang dioperasikan atau yang ditambahkan A dan C-nya. Akar B-nya cukup ditulis 1 kali, tidak bisa dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan adalah bilangan di luar akar, dengan syarat bilangan di dalam akarnya harus sama. Pada pengurangan pun sama ya, seperti pada penjumlahan. Jadi syaratnya bilangan di dalam akar harus sama, maka yang dikurangi adalah angka atau bilangan yang di luar akar. A kurangi C akar B. Untuk bentuk A akar B kurangi C akar B. Syarat di sini ada lagi, B-nya tidak boleh negatif. Tuh ya, ingat B-nya tidak boleh negatif. Kita lihat contoh biar lebih paham. Sederhanakan bentuk berikut ini. 2 akar 3 dikurangi 3 akar 5 ditambah 3 akar 3 ditambah 4 akar 5. Ingat, syarat mengoperasikannya bilangan di dalam akar harus sama. Jadi kita kelompokkan dulu yang memiliki bilangan akar yang sama. Yang memiliki bilangan akar yang sama ada 2 kelompok. Yang pertama 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Kemudian yang memiliki akar 5 itu juga ada 2, yaitu negatif 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Jadi dalam mengoperasikan harus melihat akarnya. Kalau angka di dalam akar sama, bisa dioperasikan penjumlahan dan pengurangan. Tetapi jika angka di dalam akarnya berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan dan mengurangi. Kita lanjut ya. 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 kan sama.
angka di dalam akarnya ya, yaitu 3. Maka itu bisa dijumlahkan. 2 ditambah 3, 5. Maka hasilnya 5 akar 3. Sedangkan yang belakang, negatif 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 itu juga sama. Yang dikurangi atau yang dioperasikan penjumlahan dan pengurangan adalah bilangan di depan akarnya. Negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya 1 akar 5. Kalau pada bilangan akar, jika angka di depan akar 1, maka tidak perlu dituliskan. Jadi, untuk hasil dari soal tersebut cukup ditulis 5 akar 3 ditambah akar 5. Jadi, angka 1 akar 5-nya cukup ditulis akar 5. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang kedua, perkalian. Bagaimana perkalian pada bentuk akar? Cara menyelesaikannya, contohnya di situ rumusnya A akar B kali C akar D. Bedanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jika perkalian, angka di dalam akarnya boleh berbeda. Ya, kalau penjumlahan dan pengurangan, angka di dalam akar harus sama. Tapi kalau perkalian tidak, boleh berbeda. Cara menyelesaikannya adalah angka di luar akar dikali angka di luar akar. Luar kali luar, dalam kali dalam. Luarnya A dan C. Jadi hasilnya A kali C, AC. Angka di dalam akarnya akar B dan D. Maka menjadi akar B kali D. Itu perkalian. Syaratnya masih tetap sama seperti penjumlahan dan pengurangan, bahwa angka di dalam akar tidak boleh negatif. Kita lihat contoh. Nah, untuk lebih memahami, tentukan hasil operasi berikut ini. Ya, kita lihat di situ angka di dalam akar tidak sama. 2 akar 3 dikali 4 akar 6. Kan tidak sama ya? Nah, yang satunya akar 3, yang satunya lagi akar 6. Cara menyelesaikannya cukup mudah. Mudah sekali. Luar kali luar, dalam kali dalam. Angka di luar akarnya adalah 2 dan 4. Maka 2 kali 4. Sedangkan angka di dalam akarnya ada 3 dan 6. Maka menjadi akar 3 kali 6. Berapakah 2 kali 4? 8. Berapakah akar 3 kali 6? Akar 18. Gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah, ingat, ini menyederhanakan bentuk akar, dipakai lagi di sini ya. Akar 18 itu masih bisa kita sederhanakan. Kita ambil 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya 18. Syarat bilangannya salah satunya harus bisa diakarkan. 18 kita ambil 2 angka, yaitu 9 kali 2. Kenapa 9 kali 2? Padahal ada yang lainnya juga. Misal 3 kali 6. Tetapi 3 dan 6 kedua-duanya tidak bisa diakarkan. Maka kita ambil 9 kali 2. Karena 9 bisa diakarkan. Lanjut ya. Nah, di sini maka hasilnya menjadi 8 kali 3 akar 2. Akar 3-nya dapat dari mana? Dari proses sebelumnya, yaitu akar 9. Akar 9 adalah 3. Hasil akhirnya 8 kali 3, 24. Akarnya masih tetap akar 2. Ya, jadi hasilnya 24 akar 2. Itu untuk perkalian ya. Kita lanjut yang berikutnya,
pembagian. Pada pembagian sama seperti perkalian. Jadi, angka yang di luar akar dibagi angka di luar akar, angka yang di dalam dibagi angka yang di dalam akar. Luar kali luar, dalam kali dalam. Syaratnya masih tetap sama. Angka di dalam akar atau bilangan di dalam akar tidak boleh negatif. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil operasi berikut ini. 2 akar 150 dibagi atau per 3 akar 3. Cara menyelesaikannya, luar kali luar, luar bagi luar, maaf salah, luar bagi luar, maka 2 bagi 3 atau 2/3. Dalam bagi dalam, akar 150 dibagi akar 3. Hasilnya akar 50. Apakah sudah sampai di situ? Belum, karena akar 50-nya masih bisa disederhanakan. Ingat, seperti yang tadi, menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar, ambil 2 angka yang salah satunya bisa diakarkan. Perkalian 50 yaitu 25 kali 2, karena 25 bisa diakarkan. Maka hasilnya adalah 2/3 kali 5 akar 2. Angka 5-nya didapat dari akar 25. Hasil akhirnya 2/3 kali 5 menjadi 10/3 akar 2. Jika dibuat menjadi pecahan campuran 10/3 yaitu 31/3 akar 2. Nah, itu sifat pembagian. Yang terakhir, operasi yang terakhir yaitu pangkat. Pada perpangkatan bentuk akar itu sama seperti perpangkatan bilangan bulat. Jadi jika suatu bilangan dipangkatkan, suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Ini berlaku juga pada bentuk akar. Ya, kita lihat contohnya. Contoh, tentukan hasil dari 2 akar 5 pangkat 3. Kita pangkatkan satu-satu dulu ya. Jadi kita pecah. 2 dipangkatkan 3 dikali akar 5 pangkatkan 3. Gitu ya. Jadi angkanya dipecah. Angka yang di luar akar dipangkatkan, angka yang di dalam akar dipangkatkan. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Perkalian berulang 2 sebanyak 3 faktor atau 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Sedangkan akar 5-nya kita rubah dulu menjadi bentuk berpangkat. Masih ingat tidak? Kalau bilangan akar dirubah menjadi bilangan berpangkat, maka hasilnya adalah pangkat 1/2. Jadi akar 5 sama dengan 5 pangkat 1/2. Karena di situ ada pangkat 3, maka dipangkatkan 3. Nah, hasil akhirnya 8 kali 5 pangkat 3/2. 3/2 dapat dari mana? Dapat dari 1/2 dikali 3. Setelah tadi bentuk akar dirubah menjadi bentuk pangkat, kita rubah lagi bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Jadi angka 8-nya masih tetap ya, 8. Kemudian 5 pangkat 3/2 dirubah menjadi bentuk akar, yaitu menjadi akar 5 pangkat 3. Berapa sih akar 5 pangkat 3? Akar 5 pangkat 3 itu adalah perkalian 5 kali 5 kali 5. Di mana 5 kali 5 adalah 25.
Nah, 25 itu adalah 5. Akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya 8 kali 5 akar 5. Itu ya. Kita kalikan menjadi 40 akar 5. Panjang ya caranya. Nah, tetapi kalian harus sabar dalam menyelesaikan matematika. Memang caranya agak panjang. Tidak ada cara instan. Kalian harus memahami langkah setiap langkahnya secara detail. Gitu ya. Jadi, dalam belajar matematika itu harus bersabar dan pantang menyerah. Kalau kita menyerah, maka tidak ada jawaban yang kita dapatkan. Jadi harus tetap sabar ya. Itu syarat belajar matematika. Oke, sekian dulu pelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar matematika. Ya, karena matematika sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya mengerjakan matematika adalah tadi, sabar dan pantang menyerah. Harus tekun. Ya. Oke, sekian dulu. Apabila ada kesalahan Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.